Halo halo, selamat datang di channel Cowok Merajut bersama saya Daniel. Apa kabar Anda semua hari ini? Daniel doakan semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan tetap semangat untuk berkarya dalam merajut. Untuk yang baru bergabung di channel Cowok Merajut ini, Daniel ucapkan selamat datang dan salam kenal. Ngomong-ngomong, Daniel mau pamer cincin juga. Daniel nggak mau kalah sama tuh Mbak Joan ya. Emang Mbak Joan aja yang bisa pakai cincin. Daniel juga punya cincin. Oke, anyways, untuk kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar membuat topi kerang yang gak kalah keren dengan topi cute yang kemarin. Untuk yang ketinggalan free call topi cute kemarin, videonya bisa dilihat di bawah. Dan untuk pembuatan topi kerang ini, bahannya Daniel memakai benang polyester dengan dua warna dan polyester D27 by the way, dan dengan hakpen nomor tulip nomor 4 atau 2,5 mm. Oke, tanpa panjang lebar kita akan mulai aja belajar bersama. Tapi kayaknya Daniel lepas aja deh cincinnya, kayak nggak cocok kalau Mbak Juan kelihatan keren, kok Daniel kayak kelihatan jualan cincin laki jadinya. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Kita akan awali row yang pertama dengan membuat magic ring. Jadi membuat magic ring, ekor benang ada di depan tangan kita dan kita putar benangnya mengelilingi badan tangan kita sampai membentuk X. Kemudian kita tarik benang dari arah bawah, bawa masuk, jadilah magic ring. Kemudian di dalam magic ring ini kita akan membuat 6 single crochet. Jadi kita buat satu chain dulu, kemudian buat single crochet. Ini single crochet yang pertama, kedua, 3, 4, 5, dan 6. Setelah 6 single crochet kita buat, kita tarik ekor benang supaya magicnya rapat. Setelah itu kita akan slip stitch pada single crochet yang pertama. Dan ini adalah untuk row pertama. Dan kita akan lanjut untuk row yang kedua. Pada row kedua ini kita akan membuat kerang yang terdiri dari 3 double crochet pada masing-masing single crochet. Jadi kita buat dulu untuk yang single crochet yang pertama, kita akan buat kerang dari 3 double crochet. Jika biasanya kita atau Anda membuat 3 chain untuk pengganti double crochet di awal, kali ini kita akan belajar memakai chainless double crochet. Kita tarik setinggi kurang lebih kita membuat double crochet, kemudian kita pegang benangnya supaya tidak lepas. Kita putar ke badan benang, masuk ke stitch yang kita tuju, yaitu di single crochet yang pertama. Kemudian tarik benang masuk, jangan sampai lepas. Ada 3 serat benang di sana, tarik benang lagi, masuk, putar 2 benang, kemudian kita bawa benang masuk lagi, habiskan. Jadi ini adalah chainless double crochet sebagai pengganti kalau kita terbiasa membuat 3 chain sebagai pengganti double crochet. Setelah itu kita akan buat double crochet, putar benang, masuk ke stitch yang sama, kita buat double crochet, tarik benang masuk, ada 3 serat benang, buang 2, buang 2. Ini double crochet yang kedua. Kemudian kita buat double crochet yang ketiga masih pada stitch yang sama. Jadi ini untuk kerang yang pertama yang terdiri dari 3 double crochet. Kemudian kita pindah ke single crochet berikutnya atau ke stitch berikutnya, kita buat kerang lagi yang terdiri dari 3 double crochet. Double crochet yang pertama, double crochet yang kedua, dan double crochet yang ketiga.
Dan kita lanjutkan untuk stitch berikutnya. Jadi nanti kita harus membuat kerang dari 3 double crochet ini sebanyak 6 kali. Double crochet yang pertama pada kerang yang ketiga, double crochet yang kedua, double crochet yang ketiga, dan kita lanjutkan untuk stitch berikutnya. Setelah 6 kelompok 3 double crochet, atau di sini saya sebutnya kerang aja supaya lebih mudah. Jadi setelah 6 kelompok kerang, kita buat serabi keliling. Kita akan tutup row kedua ini dengan slip stitch. Dan di sini saya slip stitchnya kita ambil hanya serat belakang, karena nanti kita akan berganti benang untuk row ketiga. Jadi ini adalah penutupan untuk row yang kedua, dan kita akan lanjut untuk row yang ketiga. Kita akan mengganti benang dengan warna kedua. Jadi kita ambil benangnya yang akan kita pakai untuk row ketiga ini, kita buat slip stitch 1 kali, kemudian kita akan mulai masuk ke row yang ketiga. Kita akan buat 1 single crochet pada double crochet yang pertama. Jadi kita akan buat 1 single crochet pada stitch yang pertama, yaitu di double crochet yang pertama dari kelompok 3 double crochet. Setelah itu kita akan pindah ke stitch yang kedua. Kita akan buat kerang yang terdiri dari 3 double crochet. Double crochet yang pertama, double crochet yang kedua. Kita bisa sambil ikut rajut ekor benangnya supaya rapi. Dan ini double crochet yang ketiga. Setelah kita membuat kerang untuk di stitch yang kedua, kita pindah ke stitch berikutnya. Kita buat 1 single crochet, dan kita menuju ke stitch berikutnya. Kita kembali buat kerang yang terdiri dari 3 double crochet. Jadi pola untuk row ketiga ini cukup simpel, yaitu di awal tadi 1 single crochet, kemudian kita pindah ke stitch berikutnya, kita buat kerang yang terdiri dari 3 double crochet, kemudian single crochet dan kerang. Begitu kita kerjakan secara bergantian dari single crochet dan kerang ini secara berkeliling. Setelah kita buat 1 single crochet dan kerang secara memutar, jadi kita akan tutup row ketiga ini dengan membuat slip stitch pada single crochet yang pertama. Sekali lagi kita akan ambil hanya serat belakang untuk slip stitch. Dan kita sudah tutup row ketiga. Kita akan menuju ke row keempat. Kita akan mengganti warna dengan warna yang pertama. Kita buat 1 slip stitch lagi. Jadi kita siap untuk masuk ke row yang keempat. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu hitungannya pas untuk row yang ketiga ini. Kita akan punya 9 kerang dan 9 single crochet. Jadi harus dipastikan hitungannya benar sebelum kita masuk ke row yang keempat. Di row keempat ini kita akan membuat kerang pada setiap single crochet, dan kita akan membuat single crochet pada double crochet dari double crochet yang di tengah dari setiap kerang. Ya, jadi kita mulai dulu. Untuk single crochet yang pertama ini kita akan membuat kerang yang pertama. Kita awali dengan membuat 1 double crochet, dan kita akan memakai chainless double crochet seperti yang sudah tadi di awal saya ajarkan. Kita buat
kita tarik benang setinggi biasa kita membuat double crochet, kita pegang benangnya jangan sampai lepas, kita putar ke badan benang, kita masuk ke single crochet yang pertama. Sebentar saya ulangin, kita masuk ke single crochet yang pertama, kemudian kita tarik benang masuk, ada 3 serat benang di sana, kita bawa masuk benang, kita buang 2 benang, sisa 2 serat, tarik benang masuk, buang 2 benang. Jadi ini single crochet double crochet yang pertama. Kemudian kita buat lagi double crochet yang kedua. Jadi di awal ini kita seharusnya membuat 3 double crochet, tapi kita membuat dua double crochet dulu, nanti terakhir kita akan tutup dengan 1 double crochet. Kemudian kita pindah ke kerang. Kita akan menuju ke double crochet yang kedua. Kita buat 1 chain dulu, jangan lupa. Kemudian kita menuju ke double crochet yang kedua dari kerang yang ada di tengah. Kita buat 1 single crochet. Setelah itu kita buat 1 chain. Dan kita skip double crochet yang ketiga, kita menuju ke single crochet, kita buat kerang yang terdiri dari 3 double crochet. Dan 1 chain. Kita menuju ke kerang, kita buat single crochet pada double crochet yang di tengah, kita buat 1 single crochet dan 1 chain. Kita menuju ke single crochet lagi, kita buat kerang lagi, kita kerjakan secara berkeliling. Jangan lupa di antara single crochet ada chain. Setelah 1 single crochet dan 1 chain yang terakhir, kita ingat di awal kita baru membuat 2 double crochet, jadi kita akan membuat double crochet yang terakhir pada stitch yang sama dengan kita membuat kerang yang pertama. Jadi lengkap, ada 3 double crochet untuk kerang yang pertama, kemudian kita tutup dengan slip stitch pada serat yang paling belakang. Jadi selesai sudah untuk row yang keempat ini. Kita hitung kembali, kita harus punya 9 kerang dan 9 single crochet, dan di antara kerang dan single crochet ada 1 chain masing-masing. Jadi kita siap untuk masuk ke row yang kelima. Kita masih memakai warna yang sama, tidak berganti benang. Kita akan buat 1 single crochet. Kita awali dulu dengan 1 chain. Kemudian kita membuat 1 single crochet di tempat yang sama, yaitu di double crochet yang kedua atau yang tengah dari kerang. Dan untuk row kelima ini pada dasarnya sama dengan row keempat. Jadi kita nanti akan membuat kerang pada setiap single crochet, dan kita akan membuat single crochet pada double crochet yang ada di tengah dari setiap kerang. Dan 1 chain diantaranya jangan lupa. Setelah 1 single crochet kita buat di awal, kita buat 1 chain. Kemudian kita pindah ke single crochet. Kita buat kerang dari 3 double crochet. Satu chain. Kemudian kita menuju ke kerang. Kita menuju ke double crochet yang ada di tengah. Kita buat 1 single crochet, 1 chain, dan kita bergeser ke single crochet, kita buat kerang.
Itu untuk row kelima ini kita lakukan secara berkeliling. Jadi single crochet pada double crochet yang di tengah dari setiap kerang, dan kerang pada setiap single crochet, dan satu chain di antara single crochet dan kerang. Setelah kerang yang terakhir dengan satu chain, dan kita akan tutup row kelima ini dengan membuat slip stitch pada single crochet. Kita ambil serat belakang dan kita slip stitch. Jadi kita sudah tutup row kelima ini, dan kita akan masuk ke row yang keenam. Di row keenam kita akan berganti benang kedua. Jadi kita ambil benang, kemudian kita slip stitch satu kali, dan kita masuk ke row keenam. Kita awali dengan membuat kerang pada single crochet yang pertama. Kita buat dulu chainless double crochet seperti yang sudah Daniel contohkan di awal. Kita buat chainless di atas single crochet. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat double crochet masih di tempat yang sama. Saya ulangi. Jadi kita membuat double crochet di tempat yang sama. Jadi ada 2 double crochet di sana. Ingat, seharusnya kita membuat 3 double crochet. Jadi nanti di akhir putaran kita membuat 1 double crochet lagi. Setelah itu kita akan menuju ke kerang pada double crochet yang kedua. Kita akan membuat half double crochet. Jadi tanpa chain kita langsung membuat half double crochet dan satu chain, half double crochet masih pada tempat yang sama, yaitu di double crochet yang di tengah pada kerang. Kita buat half double crochet, satu chain, dan half double crochet yang ketiga masih pada tempat yang sama. Jadi di atas double crochet yang kedua ini kita buat 3 half double crochet dan 2 chain pada masing-masing di antara half double crochet. Kemudian kita akan berpindah ke single crochet. Kita akan buat kerang yang terdiri dari 3 double crochet. Sekali lagi, ini juga perpindahannya tanpa chain. Yang tanpa chain, kita pindah lagi ke kerang pada double crochet yang kedua. Kita akan buat half double crochet, satu chain, half double crochet yang kedua, satu chain, dan half double crochet yang ketiga. Jadi untuk row ke-6 ini pada single crochet kita buat kerang yang terdiri dari 3 double crochet, dan pada kerang pada double crochet yang kedua kita buat 3 half double crochet dengan satu chain di antaranya. Jadi ada dua chain dan ada 3 dan half double crochet. Kita lakukan secara berkeliling untuk row ke-6 ini. Dan setelah 3 half double crochet dengan satu chain di antaranya di putaran terakhir ke row ke-6, kita akan bergeser ke stitch berikutnya. Ingat, di awal kita baru membuat 2 double crochet, kemudian kita akan melengkapinya sehingga menjadi
3 double crochet, kita akan buat 1 double crochet lagi pada stitch yang sama dengan 2 double crochet. Jadi untuk row ke-6 ini lengkap. Di awal ada 3 double crochet dan kita tutup dengan membuat slip stitch pada serat yang paling belakang. Jadi selesai untuk row ke-6. Kita hitung kembali, kita harus punya 9 kerang dan 9 kelompok 3 half double crochet dengan 1 chain masing-masing di antaranya. Dan kita akan masuk ke row ke-7. Kita akan berganti warna dengan benang yang pertama, buat 1 chain, dan kemudian kita awali row ke-7 ini dengan membuat 1 single crochet pada double crochet yang ada di tengah kerang. Kita buat single crochet. Setelah itu kita pindah ke kelompok ke 3 half double crochet. Pada half double crochet yang pertama kita akan membuat kerang. Kita buat 3 double crochet di sana. Setelah kita buat kerang yang pertama, kita skip 1 chain, kita menuju ke half double crochet berikutnya. Kita akan buat 1 single crochet pada half double crochet yang kedua. Dan kita skip lagi 1 chain, kita menuju ke half double crochet berikutnya. Kita akan buat kerang yang terdiri dari 3 double crochet. Kembali, kemudian kita akan menuju ke kerang. Kita akan buat single crochet pada double crochet yang ada di tengah dari kerang. Kita akan buat 1 single crochet, dan kemudian kita bisa ulangi polanya, yaitu membuat kerang pada half double crochet yang pertama, dan kemudian kita skip kita skip 1 chain, kita menuju ke half double crochet yang kedua, kita buat single crochet, dan kita skip 1 chain, kita menuju ke half double crochet yang ketiga, kita buat kerang. Begitu polanya untuk row ke-7 ini kita lakukan secara memutar. Dan ini Daniel sudah hampir sampai di ujung putaran. Kita akan buat kerang yang terakhir di half double crochet yang terakhir pula. Setelah itu kita akan tutup row ke-7 dengan membuat slip stitch pada single crochet di awal putaran. Kita ambil serat yang terakhir untuk membuat slip stitch. Jadi selesai sudah untuk row yang ke-7. Kita kembali hitung, berarti kita akan punya 18 kerang dan juga 18 single crochet. Dan sekarang kita akan masuk untuk row yang ke-8. Di row ke-8 kita akan masih memakai benang dengan warna yang sama. Kita buat 1 chain setelah membuat slip stitch tadi. Kemudian kita akan awali dengan membuat chainless double crochet. Masih ingat caranya? Dan ini sudah contohkan di awal row, di awal putaran. Setelah 1 chainless double crochet, kemudian kita buat 1 double crochet masih pada tempat yang sama.
Jadi di awal row kita baru membuat 2 double crochet, nanti di akhir row kita akan kembali isi dengan 1 double crochet untuk melengkapi kerang yang terdiri dari 3 double crochet. Setelah itu kita akan bergeser menuju ke kerang, dan di double crochet yang ada tengah kita akan membuat 1 single crochet. Oh ya, maaf, kita membuat 1 chain dulu. 1 chain, kita menuju ke kerang. Pada double crochet yang ada di tengah kita membuat 1 single crochet, kemudian 1 chain, kita menuju ke single crochet di antara 2 kerang. Kita buat kerang dari 3 double crochet pada single crochet. Satu chain, dan kita kembali menuju ke kerang. Pada double crochet yang ada di tengah kita akan membuat 1 single crochet. Jadi begitu polanya. Jadi kita membuat kerang pada setiap single crochet, dan kita membuat single crochet pada setiap double crochet yang ada di tengah pada setiap kerang. Kita lakukan secara mutar untuk row yang ke-8 ini. Dan setelah 1 single crochet dan 1 chain yang terakhir, kita akan melengkapi di awal row kita baru membuat 2 double crochet. Kita akan melengkapinya menjadi 3 double crochet. Jadi kita akan buat 1 double crochet yang terakhir. Jadi lengkap di awal row ada 3 double crochet. Kemudian kita akan tutup row ke-8 ini dengan membuat slip stitch seperti biasa pada serat terakhir. Dan kemudian kita akan masuk ke row yang ke-9. Kita akan berganti warna dengan warna yang kedua. Kita buat 1 slip stitch, dan kemudian kita akan awali row ke-9 dengan membuat 1 single crochet. Di tempat yang sama kita melakukan slip stitch, yaitu di double crochet yang kedua di tengah row, tengah kerang, maaf. Setelah 1 single crochet kita buat 1 chain. Kita skip 1 chain dari row ke-8, kita menuju ke single crochet. Kita akan membuat kerang di sana yang terdiri dari 3 double crochet. Kemudian 1 chain. Kita kembali skip 1 chain dari row ke-8, kita menuju ke kerang. Kita akan membuat 1 single crochet di double crochet yang ada di tengah dari kerang. Kita buat 1 single crochet, setelah itu 1 chain, dan kita bisa ulang polanya. Kita skip 1 chain, kita menuju ke single crochet, dan kita buat kerang. Satu chain, kemudian kita bisa ulangi polanya. Jadi pada dasarnya polanya sama dengan row ke-8. Kita hanya perlu membuat 1 single crochet pada kerang atau pada double crochet yang ada di tengah di setiap kerang, kemudian 1 chain, dan membuat kerang pada setiap single crochet. Jadi kita skip semua 1 chainnya. Begitu untuk row ke-9 ini kita lakukan secara memutar. Setelah kerang terakhir dari row ke-9, kita akan tutup dengan slip stitch pada serat yang paling belakang di single crochet di awal row, dan kemudian kita akan lanjutkan untuk row ke-10 dengan benang yang baru. Dan untuk row ke-10 sampai ke row 17, saya persilahkan Anda untuk melanjutkannya dengan pola row ke-8 dan row ke-9 secara bergantian. Jadi untuk row ke-10 dan sampai dengan row ke-17 kita pengulangan row ke-8 dan 9 secara bergantian. Dan untuk pergantian warnanya, yaitu untuk row ke-10 dan 11 itu memakai benang pertama, row ke-12 memakai benang kedua, row ke-13 dan 14 menggunakan benang pertama, row ke-15 menggunakan benang kedua,
dan row ke-16 dan 17 itu memakai benang pertama. Supaya gampangnya pergantiannya adalah 2:1. Jadi untuk row ke-10 dan 11 itu jadi dua row. 2 row untuk benang pertama, 1 row untuk benang ke-2. Itu lebih mudahnya seperti itu. Jadi 2:1. Jadi silakan dilanjutkan untuk row ke-10 sampai row ke-17, pengulangan row ke-8 dan row ke-9. Nanti kita ketemu lagi pada row ke-18. Oke, sekarang ini kita akan masuk ke row yang ke-18. Setelah kita menyelesaikan row ke-17 dan menutupnya dengan slip stitch, kemudian kita mengganti warna untuk masuk ke row ke-18. Dan di row ke-18 ini kita nanti akan membuat kerang pada setiap single crochet. Dan kerangnya kali ini, kalau di row sebelumnya itu dengan 3 double crochet, mulai dari row ke-18 ini kita akan membuat kerang dari 5 double crochet. Jadi 5 double crochet pada setiap single crochet, dan kemudian kita akan skip semua chain, dan kita akan membuat single crochet di setiap double crochet yang ada di tengah dari setiap kerang. Jadi kita mulai untuk row ke-18. Kita awali dengan membuat chainless double crochet. Masih ingat caranya kan? Karena di awal video sudah Daniel contohkan. Kita membuat chainless double crochet pada single crochet yang pertama. Dan setelah chainless double crochet, selanjutnya kita akan buat 2 double crochet pada tempat yang sama. Masih di single crochet kita buat 2 double crochet, jadinya ada 3 double crochet. Karena seharusnya kita membuat 5 double crochet, nanti di akhir putaran kita akan menambah 2 double crochet lagi. Oke, setelah itu tanpa chain kita akan skip 1 chain dari row ke-17, kita menuju ke kerang. Pada double crochet yang di tengah kita buat 1 single crochet. Kemudian tanpa chain lagi kita akan skip double crochet, skip 1 chain, kita menuju ke 1 single crochet, kita buat 5 double crochet. Jadi untuk mulai row ke-18 ini kerangnya tidak lagi 3 double crochet, jadi kerangnya sudah mulai menggemuk. Jadinya sekarang membuatnya dengan 5 double crochet. Setelah 5 double crochet, kita kembali skip 1 chain menuju ke kerang. Pada double crochet yang di tengah kita buat single crochet. Seperti itu untuk pola row ke-18 ini kita kerjakan secara memutar. Dan setelah kita menyelesaikan 1 putaran pada row ke-18, kita kembali ingat di awal putaran kita baru membuat 3 double crochet yang seharusnya adalah 5 double crochet. Jadi kita akan melengkapinya dengan membuat 2 double crochet lagi pada stitch yang sama di awal putaran. Kita membuat 2 double crochet. Jadi lengkap ada 5 double crochet di sana. Dan kita akan menutup row ke-8 dengan slip stitch pada kepala chainless double crochet. Kita ambil 1 serat di belakang. Kemudian kita akan mengganti benang untuk kita masuk ke row ke-19. Oke. Setelah kita berganti benang, kita akan masuk ke row 19. Pada intinya pengerjaannya sama dengan row ke-18. Jadi kita akan membuat single crochet pada double crochet yang ada di tengah pada setiap kerang. Dan kemudian kita membuat kerang pada single crochet. Kerangnya terdiri dari 5 double crochet. Jadi kita
kita awali dulu untuk row ke-19 ini dengan membuat satu single crochet, satu single crochetnya pada double crochet yang ada di tengah. Kemudian tanpa chain kita menuju ke single crochet, kita buat kerang. Kerang yang terdiri dari 5 double crochet. 3, 4, dan 5. Oke, setelah 5 double crochet pada satu single crochet, kita pindah ke kerang. Pada double crochet yang di tengah kita akan buat satu single crochet. Jadi begitu untuk pola row ke-19 ini. Kita buat satu single crochet pada double crochet yang ada di tengah pada setiap kerang. Kemudian buat kerang yang terdiri dari 5 double crochet pada single crochet tanpa satu chain. Kita lakukan untuk secara memutar pada row ke-19 ini. Dan ini saya sudah hampir sampai pada akhir putaran row ke-19. Setelah membuat kerang yang terakhir, saya akan menutupnya dengan membuat slip stitch pada single crochet. Kita ambil serat paling belakang dan slip stitch. Kita sudah selesai untuk row ke-19 ini. Kita akan mempunyai 18 kerang dan 18 single crochet. Setelah itu kita akan lanjut untuk row ke-20. Di sini Dani minta kita lanjutkan atau Anda lanjutkan sendiri untuk row 20 sampai dengan row 22 karena hanya pengulangan dari row 18 dan row 19 secara bergantian. Di pada row 20 ini kita masih menggunakan warna yang sama. Jadi warna pertama dan polanya mengulang dari row ke-18. Kemudian untuk row ke-21 nanti kita akan berganti warna dengan row yang kita akan berganti warna dengan warna yang kedua. Dan pengulangannya adalah row yang ke-19. Dan row ke-22 kita berganti warna lagi untuk warna pertama dan pengulangannya untuk row ke-18. Begitu ya. Jadi 20 ini warnanya masih sama. Row ke-21 kita berganti warna dengan warna yang kedua. Dan untuk row yang ke-22 kita berganti warna lagi menjadi warna yang pertama. Dan untuk polanya diulang dari row ke-18 dan 19 secara bergantian. Oke, nanti kita setelah row ke-22 nanti kita ketemu lagi untuk pembuatan brim atau pinggiran topi. Setelah kita selesai untuk row ke-22 dan kita sudah menutupnya dengan slip stitch, berarti selesai juga untuk pola badan dari topi kerang ini. Dan kita hitung kembali, kita harus punya 18 kerang dan 18 single crochet untuk akhir row ke-22. Dan kemudian kita akan mulai dengan pola brim atau pinggiran dari topi. Dengan masih memakai warna benang yang pertama, kita akan membuat satu single crochet di awal brim. Kita buat satu single crochet dulu untuk stitch yang pertama. Dan kemudian untuk 4 stitch berikutnya, kita akan buat masing-masing satu single crochet. 1, 2, 3, dan 4. Jadi total ada 5 single crochet dengan yang pertama kita buat setelah slip stitch. Setelah itu kita pindah ke stitch berikutnya, kita akan buat increase, yaitu 2 single crochet pada satu stitch. Dan ini merupakan pengulangan yang pertama dari row pertama di brim, yaitu 5 single crochet pada masing-masing stitch. Dan kemudian increase, yaitu 2 single crochet pada satu stitch.
Kemudian kita lanjutkan untuk pengulangan yang kedua, yaitu 5 single crochet, 1 2 3 4 5. Setelah 5 single crochet, kita buat increase pada stitch berikutnya, yaitu 2 double crochet pada 1 stitch. Ini merupakan pengulangan yang kedua. Silahkan dilanjutkan untuk 16 pengulangan lagi. Jadi total ada 18 pengulangan. Setelah selesai satu putaran, untuk row pertama di pembuatan brim topi kerang ini, kita akan slip stitch pada single crochet yang pertama. Dan untuk row yang pertama ini kita akan mempunyai 126 single crochet. Jadi pastikan hitungannya benar. Dan kemudian kita akan masuk row yang kedua. Masih dengan memakai warna benang yang sama dengan benang yang pertama, kita akan membuat 1 single crochet pada stitch yang pertama. Dan setelah itu kita buat sisanya di masing-masing stitch itu 1 single crochet. Jadi sebanyak 126 stitch kita akan isi masing-masing 1 single crochet tanpa ada increase untuk di row kedua ini. Cukup 1 single crochet pada masing-masing stitch tanpa increase. Kita kerjakan untuk row kedua ini secara memutar. Row kedua selesai dan kita akan tutup dengan slip stitch pada single crochet yang pertama. Dan kemudian kita akan masuk di row yang ketiga dari pembuatan brim. Kita awali dengan membuat 1 single crochet pada stitch yang pertama. Setelah itu pada 2 stitch berikutnya kita akan isi dengan masing-masing 1 single crochet. Jadi total ada 3 single crochet dengan yang pertama kita buat. Setelah itu pada stitch berikutnya kita akan buat increase, yaitu 2 single crochet pada 1 stitch. Setelah increase pada 3 stitch berikutnya kita akan isi dengan masing-masing 1 single crochet. Jadi setelah increase akan ada 3 single crochet di masing-masing stitch. Dan ini adalah pengulangan pertama untuk row ketiga, yaitu 3 single crochet, increase, dan 3 single crochet. Kita ulangi polanya sebanyak 18 kali. Ini adalah pola pengulangan yang pertama. Kita kerjakan untuk yang pola kedua. 3 single crochet di masing-masing stitch. Kemudian di stitch berikutnya kita buat increase, yaitu 2 single crochet pada 1 stitch. Kemudian di 3 stitch berikutnya kita buat masing-masing 1 single crochet. Dan ini adalah pengulangan yang kedua. Silahkan dikerjakan untuk pengulangan ke 16 pengulangan lagi. Jadi ada total 18 kali pengulangan. Row ketiga selesai. Kita tutup dengan slip stitch pada single crochet yang pertama. Kemudian kita akan masuk pada row yang keempat. Masih dengan memakai benang yang sama. Kita awali row keempat dengan membuat 1 single crochet di awal row. Jadi pada single crochet yang pertama kita buat 1 single crochet. Dan setelah itu untuk 6 stitch berikutnya kita akan buat masing-masing 1 single crochet. 1 2 3 4 5 dan 6. Jadi total ada 7 single crochet dengan yang pertama kita buat. Setelah itu kita bergeser ke stitch berikutnya, kita akan buat increase, yaitu 2 single crochet pada 1 stitch. Dan ini merupakan pengulangan yang pertama,
yaitu ada 7 single crochet di masing-masing stitch, dan kemudian di stitch berikutnya kita buat increase, yaitu 2 single crochet pada satu stitch, dan kita ulangi polanya sebanyak 18 kali. Jadi kita kerjakan untuk yang kedua, yaitu 7 single crochet, 1 2 3 4 4 5 6 dan 7. Kemudian pada stitch berikutnya increase, yaitu 2 single crochet pada satu stitch. Ini ada pengulangan yang kedua, kita kerjakan 16 kali pengulangan lagi, jadi total ada 18 kali pengulangan. Saya sudah hampir sampai di akhir putaran row ke-4. Jadi terakhir adalah membuat increase. Kemudian kita tutup row ke-4 dengan membuat slip stitch pada single crochet yang pertama. Jadi selesai sudah untuk row ke-4 ini. Dan kemudian kita lanjut untuk ke row yang kelima. Pada row kelima sampai dengan row ke-12 kita hanya perlu membuat 1 single crochet pada setiap stitch tanpa ada increase lagi. Jadi pengerjaannya cukup mudah untuk row ke-5 sampai ke row 12, dan pada setiap row-nya kita tutup dengan slip stitch. Dan untuk pergantian warnanya kita hanya perlu mengganti warna pada row ke-6 dan row ke-12 memakai benang warna kedua, dan selebihnya kita memakai warna yang pertama. Jadi begitu, karena polanya cukup mudah, hanya single crochet secara memutar aja tanpa adanya increase lagi. Saya persilakan untuk Anda membuatnya tanpa saya contohkan. Oke, sekarang kita buat row ke-5 sampai row ke-12. Setelah selesai satu putaran pada row ke-12 tanpa slip stitch, kita bisa potong benang, kita putus, kemudian kita tarik benangnya dan kita bisa rapikan. Di sini ada single crochet yang pertama di awal putaran, dan kita masukkan raglan ke single crochet yang kedua, kita tarik benang masuk, dan kemudian kita kembali ke single crochet yang terakhir, kita berhenti dari arah belakang. Dari arah belakang kita ambil satu serat, kita tarik benang masuk, dan bisa kita tarik, kita kencangkan, jadi seratnya akan menyerupai dengan single crochet. Ya, setelah itu sisa ekor benangnya ini bisa kita rapikan. Kita memakai hakpen yang lebih kecil, kita ambil serat-serat aja yang di belakang. Kita bisa sembunyikan ekor-ekor benangnya. Nah, jadi kan kelihatannya dia seratnya menyerupai serat single crochet. Jadi, kemudian ekor benang yang masih tersisa bisa kita rapi-rapikan. Dan jika sudah, kita potong dan biar rapi. Oke, selesai deh untuk pembuatan topi kerang ini. Sampai ketemu pada project berikutnya. Bye bye.